Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlaili, NIM 2022220094. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas atau melengkapi UTS Matkul Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bu Wiwit. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai pro dan kontra dalam beberapa kasus. Yang pertama ada kasus pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022. Sisi pro mengatakan, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengeklaim korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan bukan akibat gas air mata, melainkan karena kekurangan oksigen hingga terinjak-injak. Dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Karena apa? Terjadi berdesak-desakan, terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, mengakibatkan kekurangan oksigen. Sampai saat ini, belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan adanya fasilitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, katanya. Sisi kontranya mengatakan kericuhan terjadi usai Arema FC menelan kekalahan di atas Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu tanggal 1 Oktober. Supporter kala itu turun ke lapangan hingga akhirnya polisi menembakkan gas air mata. Berujung supporter panik, berhamburan dan saling injak-injak. Lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut dan ratusan lainnya terluka. Hal fatal lainnya yang menyebabkan peristiwa ini yakni ditolaknya usulan agar pertandingan Arema FC versus Persebaya digelar pada sore hari. Usulan polisi untuk percepatan gelaran laga ditolak oleh panitia pelaksanaan pertandingannya. Menko Polhukam Mahfud M menyebut polisi sudah mengantisipasi kerawanan laga dengan mengajukan percepatan gelar laga, akan tetapi ditolak. Setelah itu, materi kedua membahas tentang legalisasi ganja medis di Indonesia. Sisi pro mengatakan, Ketua Pembina Yayasan Sativa Profesor Mursi Musman mengatakan senyawa cannabidiol atau CBD dalam ganja tidak akan menimbulkan adiksi. CBD merupakan salah satu senyawa yang aktif yang terkandung di dalam ganja. Sudah ditemukan bukti bahwa pemberian 300 mg hingga 600 mg per hari kepada para penderita cerebral palsy tidak mendatangkan mabuk, tidak membahayakan, tidak mendatangkan adiksi, kata Mursi dalam RDP yang digelar Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senyawa Jakarta. Mursi juga mengungkapkan bahwa minyak biji ganja pun mengandung banyak manfaat. Salah satunya mengandung edesin dan albumin. Daya acarnya yang diberikan oleh minyak ganja ini itu mampu diserap 100% oleh tubuh. Jadi tidak ada istilah itu akan meracuni atau akan memabukkan. Sisi kontranya mengatakan, gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 35/2009 diajukan oleh Santi Wirastuti, seorang ibu yang putrinya menderita cerebral palsy, kelainan yang mempengaruhi kapasitas otot, gerakan, dan koordinasi seseorang. Santi menyarankan uji materi ini karena putrinya perlu dirawat dengan minyak ganja atau CBD. Yang terbuat dari ekstra ganja. Namun pengobatan ini terhambat oleh larangan penggunaan obat-obatan untuk keperluan medis.
Menurut laporan Undang-Undang Nomor 35 2009, terdapat 65 narkoba golongan 1, antara lain ganja, koka, opium, kokain, dan heroin. Melalui uji materi undang-undang narkoba di Mahkamah Konstitusi, berharap pengadilan melegalkan penggugatan narkoba keperluan medis agar bisa golongan 1 untuk keperluan medis merawat anak-anak. Yang ketiga adalah materi tentang perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Sisi pro-nya mengatakan, Abdesi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan kembali ke posisinya sebagai pemimpin tertinggi negara untuk sementara waktu pada Silantas 2022 dan mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Maria, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian akan ditunda hingga setelah Idul Fitri pada tahun 2022. Ia mengatakan dukungan Jokowi untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 didasarkan pada kepemimpinan, namun masa jabatan tidak dilihat sebagai kriteria seorang untuk menjabat sebagai presiden. Meski belum bisa memberikan pernyataan, peserta Sidang Nasional Desa atau Silantas 2022, Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDEPSI Indonesia melontarkan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di depan gedung Istora Senayan. Sisi kontranya mengatakan APDEPSI lainnya adalah semi oposisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Rakyat Demokratik telah bersatu untuk menunda pemilihan umum atau menentang pemilihan umum 2024 di DPR Nasdem. Selasa 29 Maret 2022, AHY mengatakan Nasdem dan Demokrat tidak harus muncul untuk diamanatkan untuk memalsukan konstitusi. Dalam arti saya pikir kita memiliki sikap tegas yang sama. AHY menegaskan, Demokrat tidak terima jika tetap berkuasa dengan menunda pemilu. Saya pikir kami bersikukuh dan sepakat sebelumnya bahwa jelas tidak masuk akal untuk berbicara tentang tetap berkuasa dengan menunda pemilihan. Itu sebabnya kami tangguh sejak awal, katanya AHY. Juga menegaskan amandemen konstitusi tidak boleh konstitusi digunakan untuk merusak konstitusi itu sendiri. Materi yang keempat ada obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Sisi pro mengatakan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, mengatakan sidang peradilan idealnya terpisah. Hal ini sejalan dengan pasal 10A angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, dia mengaku tidak mempermasalahkan keputusan hakim yang menggabungkan persidangan Baradae dengan 2 terdakwa lainnya. Menurutnya, hal ini seharusnya memudahkan dan mempercepat proses pengadilan. Demi waktu, tidak masalah menghadirkan banyak saksi yang memberikan kesaksian yang sama tentang terdakwa. Abdul menambahkan, jabatan hakim yang membawahi Baradae masih bisa dipidana dalam bentuk keringanan dakwaan yang dilanjutkan dengan vonis. Sisi kontranya mengatakan, pakar hukum pidana Universitas 11 Maret atau UNS, Rustamaji mengatakan,
Berkas perkara dan perlakuan aparat pengadilan harus dipisahkan dari terdakwa lain, namun majelis hakim dapat mengikutsertakan hakim bersama terdakwa lainnya dalam persidangan. Rustamaji menjelaskan, pada terdakwa bisa digabungkan jika majelis hakim perlu meninjau atau memeriksa silang para terdakwa. Namun Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti berpendapat lain. Asep mengaku khawatir sidang gabungan ketiga terdakwa itu akan membuat Baradae mencabut kesaksian. Menurut Baradae diperlukan sama dengan terdakwa lain sebagai anggota peradilan dapat membahayakan proses tersebut. Yang materi kelima adalah keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 putusan Undang-Undang nomor 18 2022. Sisi Pro mengatakan, pengadilan menjelaskan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pengadilan ini menghindari ketidakpastian hukum dan potensi konsekuensi serius. Pada gilirannya, pengadilan berpendapat bahwa mereka harus menyeimbangkan persyaratan legislatif yang harus dipenuhi sebagai persyaratan formal untuk mendapatkan hukum yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, Suhartoyo juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Sisi kontranya, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suharto di dasar produser pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dari metode yang jelas, baku, dan serta rumusan undang-undang yang sistematis saat RUU Cipta Kerja disusun. Ejaan beberapa substansi diubah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Mengenai asas keterbukaan, Suhartoyo menjelaskan bahwa dalam prosesnya partisipasi publik yang optimal, berbagai kelompok masyarakat dan konferensi telah diselenggarakan, namun naskah dan menteri akademik tentang revisi Undang-Undang Cipta Kerja belum dibahas dalam konferensi tersebut. Yang keenam adalah materi pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Sisi pro-nya mengatakan, bagi pendukungnya, RUU Kamnas tentu dapat memberikan keamanan, kepastian, dan jaminan keamanan nasional bangsa Indonesia. Konon mengingat ancaman terhadap keamanan nasional, urgensi RUU ini sangat komprehensif. Di era global saat ini, potensi ancaman terhadap Indonesia cenderung bersifat non-militer dan tidak dapat diprediksi. Kelompok yang mendukung RUU Keamanan Nasional mempertimbangkan dimensi strategis negara ketika mempertimbangkan ancaman global dan strategi pertahanan diri. Perlu dipahami bahwa konsep keamanan nasional tidak hanya mencangkup keamanan nasional sebagai institusi yang berdaulat, tetapi juga kerangka yang melindungi hak-hak warga negara. Dari sisi kontranya, mengatakan penentang RUU Keamanan Nasional mengutip beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut dikemukakan misalnya oleh Hermawan Sulistiono dari LPP. Ia menilai RUU Komnas membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena akan membuat militer begitu kuat. Selain itu, RUU tersebut akan membatasi kewenangan polisi dalam menjaga ketertiban umum dan mengalihkan
sebagaimana kewarganegaraan tersebut ke badan militer. Jika demikian, reformasi 1980 yang memecah belah TNI atau Polri akan sia-sia. Ada kekhawatiran bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional akan memungkinkan militer menjadi lebih tinggi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.